Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan ketemu lagi teman-teman, sahabat dimanapun Anda berada. Pada hari ini saya lagi mengecek untuk pertumbuhan tanaman alpukat ya. Ini sekarang luar biasa teman-teman. Tahun ini sudah tidak bisa diprediksi lagi cuacanya. Cuaca diperkirakan tahun ini penuh dengan hujan, ternyata tahun ini malah cuacanya sepertinya mau ada kemarau lagi teman-teman. Jadi pada hari ini saya hanya mengupdate ya perkembangan pohon alpukat, tumbuh subur. Ya sebetulnya teman-teman ini perawatannya tidak begitu maksimal. Kalau untuk tanaman alpukat ini hanya kita perlakuannya cuman hanya pemberian kohe kambing saja. Ini di 1 bulan yang lalu di saat ada hujan kita berikan kohe kambing. Nah ini kita berikan setengah ember teman-teman, ini sekitar 3 kiloan kita berikan, kita tabur di sini. Nah ini adalah rumput-rumput kering ya, kita taburkan di sini. Ini ada sebagai pupuk tambahan organik juga. Jadi kalau kita pemakaian pupuk kimia berlebihan juga tidak bagus teman-teman. Jadi kita harus seimbang ya antara pupuk kimia dan pupuk organik, itu harus seimbang. Saya kira kalau untuk tanaman alpukat, untuk memacu pertumbuhannya, lebih baik diperbanyak pupuk organiknya aja teman-teman. Ya perbandingannya 70 pupuk organik ya, dan 30-nya adalah pupuk kimia seperti NPK untuk masa vegetatifnya. Jadi ini perawatan alpukat ini tidak maksimal teman-teman. Ya alhamdulillah, tapi ini pertumbuhannya ya, ini batangnya sudah besar. Ini nanti kalau ada hujan kita akan rangsang untuk proses pembuahan dengan pupuk yang mengandung fosfat dan kalium tinggi ya, biar nanti untuk memacu pembungaan dan pembuahan. Nah, ini pucuknya atau terubusnya lagi subur-suburnya teman-teman. Tapi sayangnya ini sudah tidak ada hujan hampir 15 hari teman-teman. Padahal di saat seperti ini sangat dibutuhkan sekali air ya, untuk menambah merangsang pertumbuhan terubusnya. Tapi ya alam berkata lain, jadi kita ya harus sabar teman-teman. Nah, seperti ini juga, ini lagi terubus juga teman-teman. Nah, tapi agak sedikit mengkerut ya, karena faktor air tadi kurang. Nah ini, nah ini yang dulu pertumbuhan stuck ini teman-teman. Ini yang pertumbuhannya tidak berkembang. Ya ternyata jangan salah ya, dalam menanam alpukat ini ada teknik-teknik tertentu. Nanti kita akan bahas ya di video selanjutnya. Jadi saya berkebun di sini sambil belajar teman-teman, sambil belajar dan sambil mengamati ya.
Jadi tanaman-tanaman alpukat yang pertumbuhannya stuck atau tidak berkembang ini ternyata kalau kita salah dalam hal pola penanaman itu akan pengaruh terhadap pertumbuhan teman-teman. Nah, pohon alpukat ini dengan alpukat yang di sana ini adalah 1 tahun yang sama kita tanam, bulan dan hari yang sama teman-teman. Tetapi yang ini sempat mengalami stuck pertumbuhan akibat dari salah penanaman. Nah, kalau itu udah penanamannya benar, ya pertumbuhannya bisa dilihat ini cukup tinggi ya di usia umur 2 tahun. Ini juga 2 tahun teman-teman. Tetapi ya karena pola penanamannya salah ya akhirnya pertumbuhannya tidak begitu bagus. Kalau ini umur 1,5 tahun, kalau yang ini justru lebih bagus karena kita pengalaman dari kesalahan-kesalahan dulu ya di saat penanaman. Ya ini 1,5 tahun teman-teman. Nah ini juga sama 1,5 tahun. Nah ini pertumbuhannya cukup ya bagus ya, udah membentuk pohon cemara. Nah ini kalau ini juga sama 1,5 tahun, tetapi ini terlalu dekat dengan pohon pisang teman-teman. Nah, nanti pohon pisangnya ini kita akan buang. Nah ini pola-pola penanaman seperti ini jangan dilakukan karena ini salah teman-teman. Di atasnya kita ternaungi oleh pohon pisang ya, terus sebelahnya pisang. Jadi wajar kalau dengan pertumbuhan seperti ini beda. Kalau ini dia full matahari ya, jadi makanya pertumbuhannya dia akan lebih bagus. Nah seperti ini halnya juga, ini bagus pertumbuhannya, sudah terubus ya keluar. Nah nanti kita akan rencana kalau ada hujan ini teman-teman, kita akan buahkan. Tetapi walaupun dibuahkan juga ini jangan terlalu banyak karena sangat berisiko sekali kalau pohon sebesar ini. Paling satu pohon sebesar ini kita berikan 5 butir saja udah cukup. Nah kalau ini aligator ini sudah besar. Ini beberapa kali dia sempat berbunga, tapi sempat rontok karena waktu itu pohonnya masih kecil teman-teman. Nah ini cukup tinggi sekali ke atas ya. Nah ini, tapi nanti insya Allah tahun ini kita akan treatment untuk proses pembuahan, karena menurut saya ini batangnya sudah besar ya, ini sudah kokoh ya. Mudah-mudahan nanti ini aman untuk kita buahkan. Nah sudah tinggi. Jadi kenapa pohon ini tinggi ke atas teman-teman, karena ini waktu awal pembentukannya ini saya tidak bentuk percabangan. Harusnya ini di awal-awal percabangan ini dipotong ya biar nanti membentuk beringin. Nah, tetapi ini saya tidak lakukan, jadi pertumbuhannya seperti ini. Nah ini juga sama, saya tidak bentuk kayak percabangan-percabangannya, tetapi ini alhamdulillah sejauh ini untuk terubusnya masih bagus teman-teman. Nah masih aman. Nah kalau yang ini adalah aligator. Ini kemarin ya saya tidak serius untuk dibuahkan teman-teman. Jadi ini kemarin berbuah satu buah. Ini sudah saya rasakan, ini buahnya enak sekali teman-teman. Manis ya, agak sedikit kuning. Ya aligator. Nah tahun ini rencananya kita akan buahkan semua pohon alpukat kita, karena kalau ngelihat dari segi batang ya ini sudah kokoh ya, sudah kuat, jadi sudah layak kita nanti dibuahkan. Nanti kita akan rangsang dengan fosfat dan kalium tinggi biar nanti cepat berbunga. Tapi nunggu hujan dulu nih teman-teman. Kalau sekarang ini kasihan ya, jadi ini walaupun terubus juga ujung-ujung terubusnya masih tidak berkembang normal karena ini kekurangan air. Karena kebun saya ini tidak memakai instalasi air teman-teman, jadi masih ya mengandalkan air hujan seperti ini.
Nah ini juga alligator. Nah ini sudah ya, ini sudah ada berbuah teman-teman ya. Alhamdulillah, walaupun buahnya begitu banyak, tetapi ini adalah satu kunci di mana tanaman alpukat ini ya bisa dibuahkan ya. Ini tanpa perlakuan proses perangsangan pembuahan teman-teman. Jadi ini hanya alami saja, saya diamkan ya, tidak dirangsang dengan pupuk pembuahan. Jadi alhamdulillah ini dia bisa tumbuh subur dan tentunya ini berbuah. Ini masih kecil teman-teman, ini umur 2 tahun sudah belajar berbuah nih. Nah ini juga sudah rimbun. Nah kalau ini sudah saya pembentukan di awal tanam ya, percabangannya sudah saya bentuk. Jadi ini sudah bentuk 3 arah. Nah ini terubus ya teman-teman ya, terubusnya sudah bagus seperti ini. Nah ini teman-teman bisa dilihat kalau tanaman alpukat itu dia subur ya, bisa dilihat dari pucuknya. Nah pucuknya ini atau atasnya ini dia lebih panjang ya, lebih ya kelihatan kalau subur, dia lebih panjang, lebih merah percabangannya atau terubusnya itu lebih panjang-panjang. Ini menandakan subur teman-teman. Ini walaupun kemarau ya. Nah ini kunci dari kesuburan ini, saya tidak terlalu mengandalkan pupuk kimia teman-teman, tetapi saya mengandalkan kohe. Nah kohe yang sudah kering ini saya tabur di sini ya, dosisnya kasih sekitar 3 kilo saja ya, sudah cukup. Jadi ini belum saya pupuk kimia lagi teman-teman, ini belum saya kasih pupuk NPK, ini hanya pupuk kohe kambing aja. Nah, alhamdulillah ini pertumbuhannya bisa dilihat ya. Nah jadi berkebun itu sungguh menyenangkan teman-teman ya, seperti pagi-pagi hari seperti ini ya, walaupun hari ini tuh jam 7 teman-teman, tetapi masih cuacanya luar biasa. Nah kita pagi-pagi sudah main ke kebun ya, cek tanaman ya, mudah-mudahan nanti ini bisa berbuah. Nah ini sudah, menurut saya ini juga sudah nanti layak untuk kita buahkan juga nih teman-teman, karena sudah rimbun ya, pohonnya sudah besar. Nah ini juga awalnya pertumbuhannya tidak begitu bagus teman-teman, karena ada rumpun pisang di sini. Karena pisang Ambon ini besar-besar, jadi sayang sama saya nggak ditebang. Tetapi ini menghambat ke pertumbuhan ya tanaman kita ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah ditebang. Nah ini pertumbuhannya malah alhamdulillah bagus teman-teman. Nah kita cek ke sana. Nah ini juga bagus ya, lagi terubus, sudah batangnya sudah kokoh. Nah ini nanti kita akan buahkan ini. Nah yang penting berkebun itu adalah sabar teman-teman, kuncinya sabar dan tetap kita rawat. Nah nanti masalah itu berbuah ya, kita serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berusaha saja untuk menanam dan merawat. Selebihnya kita syukuri saja. Yang penting alhamdulillah nih pohon alpukatnya sudah pada subur ya. Nah ini ya teman-teman, ini juga sudah mulai akan keluar terubus lagi. Nah kalau terubusnya keluar terus berarti menandakan bahwa tanaman itu sehat. Nah ini terubusnya seperti teman-teman. Nah ini dalam embun pagi, ini adalah minuman untuk proses ya stomata, daunnya ini minum. Alhamdulillah ini tuh teman-teman, walaupun nggak ada
hujan, tapi ini embunnya masih banyak ya. Jadi ya, tanaman ini insya Allah aman. Tapi kalau pagi-pagi tidak ada embun, nah itu yang sangat kita sayangkan dan sangat kita harus waspadai teman-teman. Nah kalau embun ini turun ada seperti ini ya, ya berarti insya Allah ini masih aman teman-teman. Nah ini ada jenis red Vietnam juga. Ini pertumbuhannya baru mulai ya, berkembang ya. Ini bisa teman-teman lihat jenis dari red Vietnam ini, dia bentuk trubusnya cukup cantik teman-teman ya. Nih, ini sangat cantik sekali trubusnya di pagi hari penuh dengan embun. Nah ya, ini adalah jenis dari red Vietnam. Ini ada beberapa yang mulai tumbuh subur. Ini sebetulnya ini agak ketinggalan teman-teman, ini sudah umurnya udah hampir 2 tahun, tapi ini sempat stuck ya pertumbuhannya, sempat tidak berkembang. Nah, alhamdulillah ini sekarang sudah mulai subur lagi teman-teman. Nah kalau ini adalah jenis sub 034 ya kalau nggak salah ini teman-teman. Ini daun-daunnya bulat besar seperti ini. Ini juga sama, lagi trubusnya bagus. Nah kalau ini saya tidak paham, ini jenis kalau nggak salah ini aligator. Ini jarak tanam 5 meter teman-teman, sana 5 meter ya. Ini lagi trubus juga. Jadi mungkin itu aja teman-teman informasi pada hari ini. Mudah-mudahan memberi inspirasi buat teman-teman, tetap semangat dalam berkebun. Mudah-mudahan video ini bermanfaat sebagai referensi. Nanti kita akan bahas juga tentang cara penanaman yang benar ya. Kita belajar dari pengalaman-pengalaman ya. Di sini juga tidak sedikit tanaman alpukat kita yang gagal tumbuh dan banyak juga yang mati teman-teman karena salah tanam. Nah dari situ kita banyak belajar, dan inilah beberapa pohon yang sudah selamat ya. Mungkin itu aja. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Berkebun adalah keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.